Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah nak ya. Kita hari ini berjumpa kembali dalam pelajaran agama Islam ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mengerti kandungan yang ada di dalam surat Atin, pemahamannya ya. Yuk anak-anak, kita sebelum ke pelajaran selanjutnya kita berdoa dulu ya dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala setelah membaca surat Al-Fatihah tadi ya. Sekarang kita baca surat Atin dulu ya. Nah, yang untuk pembelajaran yang kemarin ya, kita baca Atin bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Nana ya. Nah, anak-anak, kandungan surat Atin. Nah, itu ya, maaf sebelum kita terangkan satu persatu kandungan surat Atin. Nah, anak-anak, surat Atin ini adalah surat yang ke-95 ya, yang ke-95 dalam Al-Qur'an. Nah, surat ini terdiri atas 8 ayat. Nah, ini ya, terdiri atas 8 ayat. Nah, surat Atin ini tergolong surat Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah atau sebelum pindah ke Madinah. Tuh ya, makanya disebut surat Makkiyah. Tuh ya, atau surat yang diturunkan di kota Mekah gitu aja ya. Nah, kemudian surat Atin ini diambilkan dari ayat yang pertama, Watin. Nah, yang artinya adalah buatin. Oke anak-anak, sekarang kita bahas dulu ya kandungannya. Ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama, Watin wa zaitun. Allah menyebutkan di situ ada buatin dan buah zaitun. Kenapa kok disebutkan buatin dan buah zaitun? Karena di situ buatin dan buah zaitun adalah buah yang sangat penting sekali, yang sangat baik sekali. Kalau buatin, buahnya dapat dikonsumsi, dapat dimakan. Nah, kalau buah zaitun bisa diambil minyaknya, bisa untuk melembutkan kulit kita dan lain sebagainya. Kalau biasanya ya, kalau orang-orang yang tukang pijat, nah itu banyak yang menggunakan minyak zaitun gitu, ya. Kemudian kalau buatin itu manfaatnya baik sekali. Yang saya ketahui salah satunya adalah bisa menghancurkan batu ginjal. Nah, bisa menyembuhkan penyakit batu ginjal. Nah, itu ya. Itu manfaat buatin dan buah zaitun. Oke, anak-anak, kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua penjelasannya ya.
wattini wa zaitun wa turi sinin. Nah, berarti kan pada ayat kedua ini Allah Allah bersumpah demi gunung Sinai atau bukit Tursina atau bukit Tursina. Bukit Tursina ini adalah bukit atau gunung yang pada waktu itu adalah Nabi Musa, ya, Nabi Musa menerima wahyu. Nah, itu ya. Tuh, jadi bukit Tursina ini adalah pada waktu itu adalah tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Nah, ya. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Berarti karena dalam ayat ketiga ini adalah dan demi negeri yang aman ini. Nah, kota yang aman itu mana? Para ulama atau ahli tafsir Al-Qur'an yang membahas tentang Al-Qur'an itu mereka menyimpulkan bahwa negeri yang aman itu adalah kota Mekah. Nah, itu ya, di kota Mekah. Jadi kota Mekah itu adalah sangat aman sekali. Benar nak, karena di kota Mekah itu tidak ada hampir tidak ada kejahatan di sana. Orang mencopet tidak berani, mencuri tidak berani. Kenapa? Karena kalau sampai mencopet, mencuri ketahuan itu akan dipotong tangannya. Itu ya, makanya kota Mekah ini adalah kota yang paling aman sekali. Dan ini nak, yang ketika besok mendekati hari kiamat, kota Mekah ini tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Nah, Dajjal mau masuk ke kota Mekah langsung dipukul oleh banyak malaikat. Nah, jadi itu ya, jadi makanya dalam ayat 3 ini kota yang aman itu adalah kota Mekah. Tuh, nah ya. Oke, kemudian ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling baik, sebaik-baiknya. Ya, berarti karena diri kita ya manusia ini ada kepala, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada mulut, ada gigi, ada badan, ada kaki. Ini menandakan adalah manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Tidak kalah dengan itu ya, manusia ini juga dilengkapi oleh Allah yang paling penting, yakni akal. Nah, dengan akal itu ya manusia bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Itu nah ya. Tuh, jadi anak-anak manusia itu adalah diciptakan oleh Allah adalah paling sempurna, paling baik. Tuh, coba anak-anak ya, kita bayangkan makhluk Allah yang lainnya, ciptaan Allah yang lainnya kayak jin, setan, itu tidak sesempurna manusia ya. Tuh, jadi alhamdulillah ya kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, dan ini adalah makhluk yang paling sempurna, yang paling baik gitu. Nah ya. Tuh, kemudian ayat yang kelima ya, ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, berarti kan di dalam ayat yang keempat tadi Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang sempurna. Tapi dalam ayat kelima ini ditebaskan ya, memang ya manusia itu adalah makhluk yang sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Akan tetapi Allah memberikan peringatan, meskipun sebagai makhluk yang sempurna akan bisa turun derajatnya menjadi orang yang paling rendah apabila melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul-rasulnya. Tuh, nah ya, jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, tapi bisa jadi makhluk yang serendah-rendahnya. Kenapa? Apabila manusia itu melanggar peraturan Allah yang disampaikan melalui para rasul-rasulnya. Itu nah ya, misalkan mencuri, berzina, minum minuman keras. Nah, itu nanti manusia itu akan turun derajatnya yang paling rendah, mengalahkan hewan. Nah ya. Oke, berikutnya ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Berarti kan pada ayat yang ke-6 ini dijelaskan bahwa manusia yang beriman dan beramal soleh ketika masih badannya kuat, mereka akan menerima pahala yang tidak putus-putusnya.
orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan di akhirat. Tuh, nah ya. Jadi anak-anak perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-6 ini ya, manusia itu akan baik ya jika manusia itu mau beriman dan beramal soleh. Tuh ya, badannya sehat ya, hartanya banyak, tapi kalau nggak mau beriman dan tidak mau beramal soleh ya sudah, manusia itu akan turun derajatnya juga. Itu nah ya, jadi kita harus baik ya. Kemudian ayat yang ketujuh adalah ya, wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Nah, berarti kan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mengkaruniai akal ya, kemudian mengutus rasul, manusia tidak boleh mendustakan agama. Ya, manusia tidak boleh mendustakan agama, tidak boleh membalikkan fakta ya, tidak boleh berbalik dari Tuhan, dari Allah. Nah, itu nah ya. Jadi kalau manusia itu berpaling dari Gusti Allah, maka manusia itu juga akan turun derajatnya. Tuh, nah ya. Nah, kita juga harus di ayat yang ke-7 ini kita tidak boleh mendustakan agama. Nah, yang dimaksud mendustakan agama di sini adalah tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat hari kiamat pasti akan terjadi. Ya, kita tidak boleh berpaling dari itu. Nah, makanya ya, karena hari kiamat itu cepat atau lambat akan datang. Nah, kita disuruh oleh Allah untuk selalu beramal soleh, beriman kepada Allah ya, jaga-jaga, barangkali tiba-tiba ujuk-ujuk kiamat datang loh ya, berarti kita sudah ada persiapan. Beda kalau dengan orang yang nggak ada persiapan, tiap hari hidupnya hura-hura, berfoya-foya, bersenang-senang, tiba-tiba datang hari kiamat, orang itu meninggal, ya sudah, mati dalam keadaan jelek. Nah, karena tidak ada persiapan. Nah, tuh nah ya, jadi anak-anak, kita selama di dunia ini harus beramal baik ya, harus beramal soleh untuk persiapan akan adanya hari kiamat itu. Nah ya, kemudian di ayat yang ke-8, alaisa wau bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Nah anak-anak, di dunia ini, di seluruh alam semesta ini, hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat, Allah menghitung satu persatu semua amal perbuatan manusia, satu persatu diteliti. Amal kejelekannya juga begitu diteliti, tidak satu pun yang terlewatkan ya, tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewati oleh penilaian Gusti Allah ya. Jadi Allah itu adalah hakim yang paling adil. Beda dengan di dunia. Nah, kalau hakim di dunia ini bisa berbuat curang, bisa berbuat tidak adil. Tuh, nah ya, jadi hakim yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nah ya. Oke, anak-anak, itu saja dalam materi singkat dari Pak Latif. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah ini. Tugas kalian adalah kamu buka buku paket halaman 8. Nah, ini ya, ini tugas kalian adalah memberi komentar pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 komentarnya kamu taruh di kolom gambar 1, gambar 2 komentarnya kamu taruh di kolom gambar 2. Nah, Pak, kalau nggak punya buku paket, silakan tulis langsung jawabannya di buku tulis. Tuh, nah ya, enak kan? Nah, gampang ya. Jadi saya ulangi lagi. Untuk kamu tulis komentar gambar 1 di kolom 1, kemudian gambar 2 di kolom baris 2 ini ya. Itu yang nggak punya buku paket, langsung di buku tulis langsung jawabannya. Tuh, nah ya. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah, nah ini. Tugas yang kedua adalah silakan kamu buka buku paketmu halaman 15. Nah, ya, kamu buka halaman 15. Nah, kamu akan menjumpai seperti ini. Nah, ini ya. Ini
Nah, ini di sini aku bisa menjawabnya. Nah, ini kamu kerjakan langsung, yang punya buku paket langsung di buku paket ini, yang tidak punya buku paket langsung dikerjakan di buku tulis langsung jawabannya. Baik teman ya. Baik, nah oke anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita tutup dengan doa akhir majelis ya, biar bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku.